Haleluya, Shalom. Bertemu kembali dalam ruangan kesaksian kepada semua anak-anak Tuhan, saudara-saudari, Bapak Ibu, anak-anak Tuhan dimanapun berada di seluruh muka bumi ini yang boleh mendengarkan kesaksian ini. Segala puji, hormat, syukur, sembah kita, pengagungan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena anugerah dan cinta kasih-Nya kita masih boleh hidup dan bernapas hingga pada detik waktu ini. Saudara-saudari, keluargaku yang dikasihi dalam Tuhan, terlebih dahulu sebelum saya membacakan kebenaran firman Tuhan, izinkan saya untuk menyapa ketiga pribadi hamba-hamba ilahi yang sudah ada di tengah-tengah muka bumi ini bersama-sama kita di dalam zaman yang baru. Kerajaan 1000 tahun damai sesungguhnya sedang berdiri di atas muka bumi ini yang dipimpin langsung oleh Roh Bapa Surgawi yang berdiam di dalam Bapak Eman Lahagu, Roh Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri yang berdiam di dalam Pak Aditya Nugrahanto, dan juga Roh Kudus, Roh kebenaran mempelainya Ibunda V. Hamdani, dan juga Shalom Elohim kepada semua para malaikat-malaikat Tuhan yang sudah ada atas muka bumi ini berdiam di dalam tubuh anak-anak Tuhan yang rendah hati. Juga kepada para nabi, para rasul, para tua-tua, para saksi surga, para mempelai-mempelainya, kekasih-kekasih Kristus, dan juga semua orang-orang kudusnya yang ada di atas muka bumi ini. Sesungguhnya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, pada detik waktu ini kita sedang menyaksikan Tuhan Yesus Kristus sedang menghakimi dunia ini, dan Dia tidak sendirian, tetapi Dia bersama dengan Bapa Surgawi. Dia bersama dengan Roh Kudus, Roh kebenaran mempelainya sebagai Ratu Adil. Dan saya ingin membacakan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-16. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari, keluargaku yang terkasih dalam Tuhan, lihatlah pada hari ini Pak Aditya Nugrahanto, nama baru di dalam kerajaan zaman yang baru, yaitu kerajaan 1000 tahun damai. Dia datang ke dalam dunia ini, menghakimi dunia ini tidak sendirian Bapak Ibu, tetapi firman Tuhan ini digenapi, di mana Dia menghakimi bersama dengan Bapa Surgawi, dan Roh Bapa Surgawi itu berdiam memakai tubuh wadah kesing Bapak Eman Lahagu, Elohim, Il, Bapak Eman Lahagu. Dan penghakiman yang sedang berlangsung pada saat ini sungguh benar, ya dan amin, dan sungguh adil Bapak Ibu. Murka-murka Tuhan melalui 4 unsur elemen alam, melalui angin, air, api, dan tanah di keempat penjuru bumi. Tetapi dalam masa yang sama, Roh Kudus, Roh kebenaran menangisi dunia ini. Juga Bapa Surgawi dalam pribadi Bapak Eman menangisi dunia ini. Dan Pak Aditya Nugrahanto, Roh Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus sendiri, yaitu Imam Mahdi, sedang berbicara di tengah-tengah dunia ini, memberitahu perkara-perkara ke depan yang segera akan berlaku dan mempersiapkan anak-anaknya. Itulah bukti penghakimannya adil dan penuh dengan belas kasihan, penuh dengan cinta kasih kepada dunia ini. Dan ayat yang ke-18, Yohanes 8 ayat yang ke-18 mengatakan, Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Perhatikanlah Bapak Eman Lahagu yang sedang berbicara kepada dunia ini. Dia bersaksi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ia tidak membawa nama pribadinya sendiri, tetapi juga Pak Aditya Nugrahanto bersaksi memakai nama Tuhan Yesus Kristus. Ia tidak membawa nama barunya yang diberikan kepadanya, Aditya Nugrahanto, karena itu adalah nama barunya, nama inkarnasinya. Tetapi ia berbicara atas nama segala nama,
yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan Tuhan Yesus mengatakan di dalam ayat yang ke-19, maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Benar ya dan amin, firman Tuhan ini digenapi pada zaman yang lalu, di zaman Alfa. Yesus yang dikenal sebagai anak tukang kayu, anak kepada Yusuf dan Maria, tidak dikenal oleh orang-orang di zamannya. Ketika ia dalam misi penyelamatan untuk mati di atas kayu salib, ia ditolak, ia dihina, meskipun ia banyak mengadakan mujizat-mujizat, termasuk membangkitkan orang yang mati pada zamannya. Demikianlah pada detik waktu ini, di zaman akhir ini, ketika Roh Bapa Surgawi, Roh Tuhan Yesus Kristus sendiri, di dalam nama barunya, di dalam tubuh inkarnasinya, dan Roh Kudus mempelainya Ibunda P. Hamdani menggenapi firman Tuhan di dalam kitab Wahyu itu. Wahyu yang sudah dituliskan itu. Manusia di atas muka bumi ini tidak mengenal pribadi mereka, bahkan menolak mereka, Bapak Ibu. Hanya sedikit yang mengenali pribadi-pribadi hamba-hamba ilahi ini. Firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma 9 ayat yang ke-28 mengatakan, sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Apa saja yang dikatakan oleh Pak Aditya Nugrahanto yang berdiam di dalamnya, Roh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri akan tergenapi, terjadi. Dan ketika ini ia mengatakan tentang penyiksaan, siksa yang belum pernah berlaku itu akan berlaku, Bapak Ibu. Aniaya yang tidak pernah terjadi dari zaman awal akan berlaku di depan mata, yaitu ISIS. Murka-murka Tuhan sedang ditimpakan, dan kerajaan 1000 tahun damai sedang berdiri. Mempelainya berseru-seru untuk mencari 144.000 orang itu. Ia akan masuk ke kerajaan 1000 tahun damai, di mana bumi Indonesia adalah Taman Eden yang disembunyikan, di mana bangsa Israel yang sesungguhnya adalah di Indonesia. Bahwasanya dari utara Borneo, Golden Gate sedang dibukakan pada saat ini. Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus itu sendiri sedang mengumandangkan suaranya. Anak-anak yang bernyala pelita imannya pada saat detik waktu ini harus memberi diri untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Marilah kita berseru kepadanya selama ada detik waktu yang diberikan, karena waktu-waktu ini adalah waktu akhir, waktu belas kasihan. Marilah kita meninggalkan segala jalan-jalan jahat kita. Baiklah kita meninggalkan segala rancangan-rancangan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Biarlah kita memohon belas kasihan dan pengampunan daripadanya, supaya kiranya ia membukakan segala selubung-selubung yang menutup pikiran mata hati kita, bahwasanya tanda binatang sudah berlaku atas muka bumi ini, bahwasanya kerajaan Dajjal, Antichrist melalui New World Order, perhatikan logonya, sedang memerintah dunia ini, kerajaan mata satu, dan yang akan mengalahkan si ular tua itu melalui kesehatan global adalah Pangeran Ilahi Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Perhatikanlah segala yang difirmankannya, ucapan-ucapan bibirnya, semuanya adalah kebenaran firman Tuhan. Ya dan amin, tergenapi Bapak Ibu. Marilah kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, membuang segala keegoan, kesombongan yang terselubung, dan berseru-seru di dalam doa puasa, karena ada harga yang harus dibayar untuk menggali kebenaran yang sedang dibukakan oleh orang-orang kecil ini, orang-orang yang tidak punya title, tapi mereka adalah hamba-hamba ilahi, utusan ilahi untuk mendirikan proyek ilahinya, kerajaan 1000 tahun damai di atas muka bumi ini. Shalom, shalom Elohim, diberkatilah semua anak-anak Tuhan yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.